Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Rivel Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagi konsep cara membuat choco butter cheesecake. Cara membuatnya gampang banget, rasanya enak, teksturnya super lembut, dan juga bahan bakunya mudah didapatkan. Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, pastikan kalian udah cek kolom deskripsi atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul. Karena di deskripsi ini aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video. Selain itu di deskripsi ini juga udah aku cantumkan link pembelian untuk bahan baku, perintilan dapur, cookware, dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video. Nah ini linknya tinggal kalian klik aja, dan semua link ini udah aku kategorikan berdasarkan kategorinya masing-masing seperti bahan baku, perintilan dapur, cookware, dan juga elektronik dapur. By the way, ini bukan aku yang jualan ya, tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan ataupun toko yang pernah aku beli untuk membeli semua kebutuhan di video. Khusus untuk produk Mito elektronik dan stain cookware, pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan di sini, karena ini merupakan link toko resminya stain cookware dan juga Mito elektronik yang asli ataupun yang resmi, supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original. Dan di link pembelian ini ada dua aplikasi marketplace yang biasa aku pakai, yaitu Shopee dan juga Lazada. Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya. Untuk bahan yang pertama, di sini aku siapkan 250 gram keju spread, 1 butir telur, 20 gram susu cair, 20 gram maizena, dan 20 gram gula halus. Langkah pertama, kita siapkan dulu keju spread ke dalam mangkuk yang lebih besar, kemudian tambahkan 1 butir telur dan tambahkan juga susu cair. Setelah itu langsung aja kita mixer sampai tercampur rata dan tekstur keju spreadnya jadi lembut. Nah sebetulnya resep aslinya itu pakai cream cheese, cuma karena cream cheese itu agak susah didapatkan dan juga dijualnya itu per 2 kilo, nggak dijual eceran, jadi di sini aku ganti pakai keju spread. Makanya untuk nge-mixernya agak lama. Nah kalau keju spreadnya udah bener-bener lembut kayak gini, kemudian baru kita tambahkan bahan lain, yaitu gula halus dan juga tepung maizena. Kemudian diaduk ataupun dimixer lagi sampai tercampur rata. Untuk nge-mixernya juga nggak perlu lama-lama ya, cukup sampai kedua bahan ini tercampur rata aja dengan adonan yang sebelumnya. Setelah itu kita matikan mixernya, kemudian dilanjut mengaduknya dengan menggunakan spatula. Make sure adonan yang berada di pinggir ikut tercampur dengan sempurna. Dan untuk mixernya ini aku gunakan hand mixer MX200 dari Mito Elektronik. Ada 5 level kecepatan, dilengkapi dengan turbo, dilengkapi dengan 2 mata kocokan yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Daya listriknya cuma 350 watt aja, juga dengan body stainless steelnya yang super mewah dan elegan. Untuk bahan yang kedua, di sini aku siapkan 250 gram margarin, 150 gram gula halus, 5 butir telur, setengah sendok teh baking powder, 170 gram tepung terigu, 30 gram coklat bubuk, dan 75 ml susu cair. Oke, langsung aja kita masukin margarinnya ke dalam mangkuk yang lebih besar. Kemudian tambahkan gula halus. Lalu kedua bahan ini kita mixer dulu sampai adonan margarinnya lembut seperti mayonnaise. Tapi sebelum di mixer ini kita aduk-aduk dulu sebentar kayak gini ya, supaya nggak terlalu ngebul pada saat di mixer. Nah kalau adonannya udah benar-benar lembut kayak gini, langsung aja kita matikan dulu mixernya. Kemudian kita rapihkan bagian pinggirannya supaya adonannya benar-benar tercampur rata. Setelah itu tambahkan telur secara bertahap satu persatu supaya adonannya tidak kaget. Jadi ditambahkan 1 butir, ditunggu sampai tercampur rata, kemudian ditambahkan lagi 1 butir, begitu seterusnya sampai telurnya habis.
Oke, setelah adonannya benar-benar tercampur rata kayak gini, langsung aja kita matikan dulu mixernya. Kemudian kita tambahkan coklat bubuk dan tepung terigu. Jangan lupa disaring dulu supaya tidak menggumpal, tidak bergerindil, dan lebih mudah dicampurkan dengan bahan lainnya. Sebelum dimixer jangan lupa diaduk-aduk dulu kayak gini supaya gak ngebul pada saat dimixer. Kalau kira-kira udah gak ngebul baru kita nyalakan mixernya dengan level kecepatan yang rendah aja. Dimixer sampai tercampur rata. Dan untuk nge-mixernya juga gak perlu lama-lama, cukup sampai tercampur rata aja. Setelah itu kita matikan mixernya. Kemudian tambahkan susu cair dan baking powder. Setelah itu dimixer lagi sampai tercampur rata. Oke, kalau adonannya udah benar-benar tercampur sempurna kayak gini, kemudian kita matikan mixernya. Setelah itu finishing mengaduknya dengan menggunakan spatula. Kemudian kita tuangkan dalam loyang, dan ini aku gunakan kristal baking pan dari Stain Cookware yang terbuat dari bahan granit Greblon coating dari Jerman yang dijamin anti lengket. Oke, langsung aja kita masukin adonannya dengan cara perlahan-lahan pakai spatula kayak gini. Setelah itu di layer dengan adonan keju tadi dan ditimpah lagi pakai adonan coklat. Setelah itu kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 200 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 45 menit, atau silakan sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Dan ini aku gunakan oven Mito Fantasi 2. Dan keunggulannya oven Fantasi 2 ini sudah dilengkapi dengan fitur fermentation function. Untuk kapasitas oven 33 liter sejenis merek lain belum ada fungsi ini sebelumnya. Juga dilengkapi dengan fitur double temperature control. Maksudnya untuk pengaturan api atas dan api bawahnya di sini bisa disetting berbeda. Dengan begitu suhu oven bisa lebih terkontrol. Juga dilengkapi dengan diamond cavity yang membuat hasil panggangan panas merata. Dan juga ada lampunya, jadi kita bisa melihat panggangan yang kita panggang. Setelah dipanggang sekitar 45 menit, kuenya sudah matang. Langsung aja kita angkat dan dinginkan. Nah, selagi kuenya masih panas, langsung aja kita keluarkan dari loyang atau baking pan-nya. Sedangkan untuk dijadikan ide jualan, kue ini bisa dikemas dalam box mika kayak gini dengan harga jual sekitar 75 sampai dengan 100 ribu rupiah, atau silakan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Untuk teksturnya ini dijamin super lembut banget dan juga rasanya nyoklat juga keju banget ya. Dan untuk masa ketahanannya, kue ini bisa tahan sampai dengan 5 hari di suhu ruangan, dikemas rapat kedap udara. Jangan digeletakin kena angin-angin karena kuenya bisa mengeras. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba. Dan assalamualaikum semua.